Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Majas paradoks. Apakah majas paradoks itu? Majas paradoks adalah gaya bahasa yang menggunakan dua gagasan yang secara umum nampak bertentangan, namun kenyataannya mengandung kebenaran atau dapat dimaknai secara mendalam. Majas paradoks lazimnya digunakan untuk menggugah pikiran si pembaca atau si pendengar dengan efek dramatis yang penuh kejutan, supaya bersedia berpikir lebih dalam untuk menemukan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Apakah majas paradoks ada dalam Alkitab? Jawabannya ada, dan cukup banyak contohnya, terutama dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang cenderung sering menggunakannya. Misalnya, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Lukas pasal 22 ayat 26. Pernyataan dengan menggunakan majas paradoks ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai pengajaran penting bagi murid-muridnya yang sering bertengkar mempersoalkan siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Lukas pasal 22 ayat 24. Secara umum senioritas dan kemampuan untuk bisa menjadi pemimpin menjadi tolak ukur seseorang dapat dianggap sebagai yang terbesar. Tetapi Tuhan Yesus Kristus justru mengajukan suatu paradoks yang jika direnungkan secara mendalam sejatinya mengandung kebenaran, dan memang demikianlah kenyataannya. Contoh yang lain, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius pasal 10 ayat 39. Tidak bisa dipungkiri bahwa secara umum mempertahankan memang merupakan suatu usaha yang logis untuk tetap memiliki, dan kehilangan berarti sudah tidak memilikinya lagi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus justru mengajukan suatu paradoks yang jika direnungkan secara mendalam sejatinya mengandung kebenaran, dan memang demikianlah kenyataannya. Kebenaran paradoksal pernyataan Tuhan Yesus Kristus tersebut terletak pada dirinya sebagai anak Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati dan memberi kehidupan kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang yang kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus Kristus pasti akan bisa memperolehnya kembali di surga baka. Dan sebaliknya, orang yang mempertahankan nyawanya dan tidak mau berkorban bagi Tuhan Yesus Kristus pasti akan kehilangan nyawanya di neraka. Hal yang kurang lebih senada pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan yang lain sebagai berikut. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius pasal 10 ayat 28. Selanjutnya marilah kembali fokus pada majas paradoks yang menjadi menu sarapan hari ini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Secara umum yang namanya kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan pasti tidak disukai oleh semua orang, dan bahkan berusaha dihindari supaya tidak mengalaminya. Tetapi Paulus justru mengajukan suatu paradoks yang jika direnungkan secara mendalam sejatinya mengandung kebenaran, dan memang demikianlah kenyataannya. Sahabat-sahabat Kristus, untuk dapat memahami kebenaran paradoksal dari pernyataan Paulus ini,
kita harus terlebih dahulu memahami teologianya tentang penderitaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama, perlu dipahami bahwa Paulus yakin bahwa bagi orang-orang Kristen telah dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebagai bentuk persekutuan dalam penderitaannya. Filipi pasal 3 ayat 10. Kedua, Paulus yakin bahwa penderitaan yang dialami oleh tubuhnya karena penginjilan akan menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Tuhan Yesus Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kolose pasal 1 ayat 24. Ketiga, yang terakhir, Paulus juga yakin bahwa penderitaan yang dialaminya di dunia fana ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang diterimanya kelak di surga baka. Roma pasal 8 ayat 18 dan 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Jadi, dengan pemahaman teologi tentang penderitaan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagaimana tersebut di atas, bisa dipahami mengapa Paulus tetap bersukacita dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Karena jika ia lemah, maka ia kuat. Ini juga paradoks. Amin.